Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Hari ini kita kembali di New Day, New Blessing. Saya percaya kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang setia, dan orang-orang yang siap untuk selalu merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sebab itu, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa, kami datang kembali Tuhan, menghampiri tatamu dengan ucapan syukur. Dan kami mau berkata, kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan menaikkan pujian syukur kami. Bela Tuhan yang disenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan cinta-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Syukur bagi-Mu, ya Allahku yang layak disembah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebentar kami mau sharing firman Tuhan. Urapi kami, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Biar kami sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Salam semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang hadirat Tuhan. Menghormati hadirat Tuhan. Ya, kita akan baca
dari 2 Samuel 6. Di sini judulnya tabut dipindahkan ke Yerusalem. Di ayat 3, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Tapi di perjalanan, ya, tergelincirlah kereta itu, ya, pedati itu tergelincir. Usa dengan senang hati mau menolong supaya pedati itu tidak sampai terjatuh, tabut Allah itu tidak sampai terjatuh. Tetapi di ayat 7, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Di sini di ayat 7, Usa itu dulu saya bingung ya, kok Usa dibunuh ya? Tuhan itu kok jahat? Itu dulu perasaan saya. Tapi di ayat 7 ini, bahwa Tuhan kita itu tidak perlu dibela. Ya, Tuhan kita itu tidak perlu dibela. Ya. Kenapa tabut Allah itu di perjalanan sehingga tidak sampai ke Yerusalem? Daud berpikir, wah ini bahaya kalau sampai ke Yerusalem. Di perjalanan saja sudah ada yang mati. Maka si Daud ini takut, Raja Daud takut. Sehingga dia pindahkanlah ke rumah Obed-Edom. Ya, di ayat ke-11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ya, yang dapat kita pelajari dari tabut dipindahkan dari Yerusalem sampai ke kota Daud, ya. Yang pertama, di rumah Abinadab tidak terjadi apa-apa, nothing happen. Padahal di rumah Abinadab itu bertahun-tahun, 10 tahun tinggal di sana. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Karena keluarga ini kurang menghormati Tuhan. Dan di ayat 11, hanya 3 bulan di rumah Obed-Edom, seisi keluarga yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena keluarga ini menghormati hadirat Tuhan. Hari-hari ini, sejak pandemi terjadi, ada yang namanya ibadah onsite bahkan online. Ya, di sini kita boleh pelajari dari keluarga Abinadab. Ya, online itu ada yang ibadah di rumah dengan nyaman. Ya maaf, hanya pakai celana pendek mungkin, pakai baju tidur, bahkan belum sikat gigi. Ya, sambil makan kacang, makan keripik, beribadah. Kalau menurut saya itu bukan beribadah, tapi hanya nonton ibadah. Ya. Mungkin di beberapa daerah lain belum bisa onsite. Ya, tapi kita bersyukur di tempat kita sudah boleh onsite, ya. Saya pernah tanya 2 minggu lalu dengan ibu mertua saya tanya bagaimana ibadah. Dia bilang apa? Saya kurang enak. Karena selama ini kalau saya beribadah ada namanya persikapan. Maksudnya persikapan itu bahasa Karo, ya. Itu kita pasti mandi. Dan harus, ya, orang tua mungkin pakai kebaya. Itu berarti dia itu mempersiapkan yang terbaik untuk datang ke rumah Tuhan. Hendaklah kita seperti itu juga. Walaupun kita online atau onsite, baiklah kita itu mempersiapkan yang terbaik untuk datang ke rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan ada, dalam setiap ibadah-ibadah kita yakin ada hadirat Tuhan. Obed-Edom itu tinggal di daerah Gad, itu padang gurun. Ya, hari-hari ini mungkin keadaan kita karena pandemi, ada yang sedang berada di padang gurun, usahanya tidak lancar, atau di PHK dari pekerjaan, atau mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Tetapi baiklah kita mencontoh seperti keluarga Obed-Edom. Ya, sekalipun kita sedang ada dalam padang gurun, kalau kita tetap menghargai hadirat Tuhan, kita yakin kita akan mengalami janji-janji Tuhan, tetap kita
menghargai hadirat Tuhan di setiap ibadah-ibadah kita, maka keluarga kita akan dipulihkan. Walau hanya 3 bulan, mungkin ada orang yang sudah 1 tahun, mungkin ada sudah beberapa tahun mengenal Tuhan. Baiklah kita tetap menjaga hadirat Tuhan di setiap ibadah-ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Biar kami boleh Engkau dapati seperti keluarga Obed-Edom. Kami boleh menghargai kehadiran Tuhan di setiap ibadah-ibadah kami. Biar keluarga demi keluarga boleh mengalami janji Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar setiap umat-Mu yang sedang sakit boleh mengalami kesembuhan, yang sedang mencari pekerjaan boleh menerima pekerjaan, yang berusaha boleh diberkati keluarga mereka, usaha mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin.